Halo Sobat Mager semuanya. Di video kali ini Mimin ingin menceritakan alur film berjudul Blow, yang rilis pada tahun 2001. Pemeran utama film ini dibintangi oleh Johnny Depp sebagai George. Dan film ini pun terinspirasi dari kisah nyata. Tanpa banyak berkoar-koar di awal kita langsung saja ke ceritanya. Diceritakan awalnya George hanyalah seorang anak kecil dari keluarga sederhana, di mana bisnis keluarganya pun harus bangkrut. Dari sinilah awal mula George ingin menjadi kaya. Dan ia memiliki sahabat bernama Tuna. Ia sering melihat kedua orang tuanya bertengkar karena uang. Maka dari sinilah ia bertekad menjadi orang kaya dengan cara apapun. Lanjut scene dibawa ke beberapa puluh tahun kemudian, tepatnya di tahun 1968. George memutuskan pindah ke California bersama Tuna sahabatnya. Lalu disinilah ia memulai bisnis menjual daun haromnya tersebut. Dan di sini juga ia bertemu dengan beberapa ciwi-ciwi pramugari yang salah satunya bernama Deborah yang akan menjadi pacarnya. Setelah Deborah mengetahui bisnis yang akan diambil George dan Tuna adalah jual beli daun harom, maka ia langsung mengajak George dan Tuna bertemu dengan temannya bernama Derek. Dan di sini mereka memulai bisnisnya tersebut. Berkat kerjasamanya mereka sukses dan meraup keuntungan yang sangat besar. Seiring berjalannya waktu, George ingin meluaskan jangkauan bisnisnya keluar California dengan memanfaatkan Deborah yang seorang pramugari. Dengan rencana dan pertimbangan yang matang akhirnya mereka berhasil menyelundupkan barang haram tersebut lewat pesawat. Tentunya dengan bantuan Deborah yang seorang pramugari, yang akhirnya tidak terlalu dicurigai petugas bandara. Tentunya rencana mereka pun berhasil dan mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tentunya dengan nafsu manusia yang tidak akan ada puasnya, George dan teman-temannya mencari bandar yang lebih besar. Setelah mencari ke beberapa orang sekitar, akhirnya ada seseorang yang tiba-tiba menghampirinya dan mengetahui tujuan George datang ke kota tersebut. Alhasil pria tersebut membawa George kepada seorang petani barang haram bernama Santiago. Setelah George melihat banyaknya barang haram, ia memutuskan membeli semuanya. Namun sang petani tersebut tidak yakin akan keputusan George tersebut. Akan tetapi setelah George kembali dengan pesawat untuk membawa barang haram itu, akhirnya petani tersebut mempercayainya. Dan di sini George pun membayar lebih mahal untuk semua barang tersebut. Singkat cerita, setelah sukses dan menjadi orang kaya, George memutuskan mengajak Deborah pacarnya bertemu dengan keluarganya. Namun saat sedang asik berbincang, tiba-tiba pacarnya mengeluarkan darah dari hidungnya. Dan George pun tidak mengetahui pacarnya itu sedang sakit. Begitupun juga dengan keluarganya, mereka tidak tahu bisnis apa yang menyebabkan George menjadi miliarder. Selanjutnya kita dibawa ke tahun 1972 di Chicago, di mana George telah didakwa akan mendistribusikan 600 pon barang haramnya. Ia akan dihukum 5 tahun penjara dan denda sebesar $20.000. Namun di luar ia ditunggu Deborah pacarnya, lalu ia menceritakan tuntutannya tadi. Namun Deborah memberitahukan kepada George bahwa ia tidak bisa menunggu selama itu. Karena ia divonis umurnya tidak lama lagi karena penyakit yang dideritanya. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian diperlihatkan Deborah yang meninggal dunia karena penyakit kankernya. George beserta teman-teman yang lainnya ikut menghadiri pemakamannya. Dan dari sinilah geng mereka pun bubar. Lalu George memutuskan kembali pulang ke rumah orang tuanya. Namun diperlihatkan ibunya yang tidak terlalu senang akan kedatangannya. Di sini diceritakan keluarga George sudah mengetahui berita tentang anaknya yang ditangkap polisi karena kasus distribusi barang haram. Namun hal yang tidak disangka-sangka terjadi, di mana ibunya melaporkan keberadaan George ke pihak berwajib setempat. Di sini juga diceritakan kenapa ibunya tega melaporkan anaknya sendiri, karena ia selalu dihina oleh orang sekitar karena kelakuan anaknya yang menjadi seorang bandar barang haram. Scene berlanjut di dalam penjara. George ditempatkan satu sel dengan Diego. Setelah mereka bercerita kenapa mereka masuk ke dalam penjara, George pun berbohong kalau ia masuk penjara karena kasus pembunuhan. Namun singkat cerita, saat George sedang berada di kelasnya, tiba-tiba ia menceritakan kasus sebenarnya kenapa ia bisa masuk ke penjara tersebut.
yaitu keterlibatan kasus penyelundupan barang haram seberat 600 pon. Dan disinilah Diego mengajak George bekerja sama menyelundupkan terigu 3 roda saat nanti mereka keluar penjara. Berlanjut ke 16 bulan kemudian ketika George sudah keluar dari penjara. Ia menghubungi Diego dan membicarakan rencananya dulu. Scene kembali dibawa ke tahun 1976 di Kolombia. George dibawa Diego bertemu dengan bos terigu bernama Cesar. Di situ mereka membahas cara menyelundupkan barang tersebut. Namun George yang sudah berpengalaman diperlihatkan ia berhasil mengelabui petugas bandara dan berhasil lolos dari pemeriksaan. Setelah itu George disuruh Diego pergi ke Miami, Florida untuk mengambil barang haram yang akan didistribusikannya. Singkat cerita George ditelepon oleh Diego, ia memberitahukannya kalau ia kembali ditangkap di Kolombia. Dan Diego menyuruh George menemui seseorang di California. Setelah 3 bulan kemudian George mengajak teman lamanya Derek untuk menemui orang yang dimaksud Diego. Ternyata orang itu pembuat terigu 3 roda. Dan di sini diperlihatkan ia sedang mengecek kualitas terigu buatannya tersebut. Setelah mencobanya sendiri George dan Derek bersepakat untuk mendistribusikan barang tersebut. Dan mereka pun berhasil. Terbukti dengan tumpukan uang yang berlimpah di hadapannya. Scene dibawa ke tahun 1977 di Kolombia. George dibawa oleh seseorang yang ditemuinya di bandara. Ternyata ia dibawa menemui seorang legend di bidang terigu, siapa lagi kalau bukan Pablo Escobar. Ternyata Diego pun sudah berada di tempat tersebut. Namun Pablo hanya ingin berbicara dengan George seorang. Di scene ini Pablo ingin mengajak George bekerja sama, yaitu dengan menjadikannya kurir mengantarkan terigu buatannya ke pasaran. Setelah sepakat mereka pun mulai memasarkan terigunya ke Amerika dan negara lain. Di sini diperlihatkan juga beberapa keberhasilan George saat mengantarkan barang tersebut. Setelah George dan kawan-kawan berhasil, mereka pun tidak tahu harus di mana lagi menyimpan uang-uangnya tersebut karena saking banyaknya. Lalu mereka memutuskan menyimpan uang di Bank Panama karena menurut info yang George dapat seorang Pablo pun menyimpan uangnya di sana. Setelah itu diperlihatkan pesta pernikahan Diego. Di situ George melihat seorang wanita yang membuatnya tertarik bernama Tirta. Namun ternyata wanita tersebut datang bersama Cesar, bosnya dulu. Namun setelah beberapa waktu kemudian George berhasil meluluhkan hati wanita tersebut dan berhasil mengaselolinya. Setelah beberapa waktu George menikah dengan Tirta dan hidup mewah di rumah barunya. Namun di sini diceritakan juga bahwa Tirta adalah seorang pecandu berat dan di saat ia sedang hamil ia pun masih saja mengonsumsi terigu itu. Setelah itu datanglah kedua orang tuanya ke rumah tersebut. Mereka pun berbincang-bincang di sana. Scene dibawa 3 tahun kemudian di Miami Beach, Florida. Di mana diperlihatkan George dan Diego sedang bertengkar. Lalu datang beberapa orang dengan menodongkan senjatanya dan ternyata mereka hanya ingin mengambil terigu miliknya dan setelah itu mereka pun pergi. Scene berlanjut George dan Diego menemui Derek. Lanjut di sebuah pesta George dan istrinya hadir di sana lalu George diajak berbicara oleh kawan lamanya tersebut. Lalu kawan lamanya menceritakan tentang Diego yang memiliki pulau di Bahama. Ia pun membeli rumah dan tanah sebesar 160 hektar. Lalu disitulah George merasa dikhianati oleh temannya Diego. Setelah itu George menelpon Derek untuk menyampaikan kekesalannya tersebut tapi Derek tidak terlalu meresponnya. Lalu di keesokan harinya George pun datang ke Pulau Bahama menemui Diego. Dan menyampaikan kekecewaannya tersebut karena ia telah mengkhianati dan mengambil koneksinya. Tapi Diego mengingatkan siapa yang menjadikannya sehebat sekarang kalau bukan dirinya. Maka baginya ini adalah balasan setimpal yang harus ia dapatkan. Dan George pun diusir secara kasar oleh anak buah Diego dan Cesar. Setelah itu George pun pulang ke rumahnya dengan muka yang babak belur karena dihajar tadi. Lalu Martha bertanya apa penyebabnya. Tapi George meyakinkan semuanya baik-baik saja dan akan berakhir. Dan George memutuskan untuk berhenti dari bisnisnya. Lalu Cindy perlihatkan Martha yang sedang melahirkan dan George pun hadir di situ. Namun karena efek terigu yang sering ia konsumsi George pun terjatuh pingsan.
Setelah itu George dirawat dan diberitahukan kalau anaknya adalah seorang perempuan. Setelah itu kehidupan George dan Martha disibukkan dengan kehadiran anaknya tersebut. Tahun demi tahun mereka lalui tanpa terigu dan Homer. Namun bertahun-tahun kemudian bukannya tobat si George ini, malah ia membuat pesta di ulang tahunnya yang ke-38. Dan mengundang beberapa kawan lama di bisnisnya. Namun saat pestanya sedang berlangsung datang segerombolan polisi untuk menggerebek rumah George. Yang akhirnya George dan beberapa orang di dalamnya diamankan. Karena di dalamnya ditemukan barang bukti bahwa mereka sedang pesta terigu 3 roda. Setelah ia sampai di kantor polisi, ia pun ditanyain tentang kepemilikan terigu tersebut. Diperlihatkan George yang entah kabur atau apa tidak dijelaskan, tapi yang jelas ia datang ke rumah orang tuanya. Di scene ini yang sangat membuat Mimin terharu karena George tidak lagi diterima oleh keluarganya, apalagi ibunya yang sudah tidak mau bertemu dengan anaknya tersebut. Dan disinilah akhir dari kejayaan George, di mana uang yang disimpan di Bank Panama dibekukan oleh pemerintah setempat. Dan di rumah Martha istrinya marah-marah di depan anaknya. Lalu di scene selanjutnya diperlihat Joser dan Martha sedang berkendara. Di sini Martha hilang kontrol karena ia tidak terima kalau ia dan George akan bangkrut. Lalu mereka dihampiri polisi atas kegaduhan yang Martha lakukan di jalan, dan secara emosi ia memberitahukan kepada polisi tersebut kalau George adalah seorang buronan dan bandar terigu. Dan di dalam mobilnya pun terdapat 1 kilo terigu. Alhasil semua pernyataan tersebut membuat George harus dimasukkan ke penjara untuk yang kesekian kalinya. 3 tahun kemudian di dalam penjara ia ditemui Martha. Ia menyatakan ingin bercerai dengan George. Ternyata di situ juga ada anak George. Saat anaknya berbicara sesuatu, George pun semakin kesal karena tidak bisa menjadi ayah yang baik. Scene berlanjut setelah George keluar dari penjara. Ia berusaha memperbaiki hubungan dengan anaknya tersebut. Ia mendatangi tempat anaknya bersekolah. Lalu setiap hari ia selalu menjemput dan mengantarkan anaknya sekolah. Hingga hubungan di antara anak dan ayah pun semakin membaik. Lalu ketika George bertemu dengan Martha mantan istrinya, ia ditanyai uang sekolah dan tunjangan anaknya yang belum ia penuhi. Meskipun mereka sudah bercerai, tetap saja uang haruslah tetap mengalir. Lalu George menelpon Derek untuk meminta pekerjaan kepadanya. Lalu George disarankan menemui seseorang. Setelah bertemu dengan orang yang dimaksud, ia diperintahkan untuk mengirim barang haram lagi ke Amerika. Namun saat ia ingin mengetahui semua orang yang terlibat, ternyata di situ ada kawan lamanya bernama Duli. Setelah mereka sepakat, Cindy bawa keesokan harinya di rumah George dan di situ ada anaknya Christina. Ia menyampaikan keinginannya untuk mengajaknya pergi ke California berlibur setelah pekerjaannya selesai. Dan akan menjemput Christina di rumahnya. Lalu anaknya bertanya kepada George kalau ia tidak akan berbohong. Dan George pun berjanji bahwa kali ini ia tidak akan membohongi anaknya tersebut. Lalu Sin dibawa ke sebuah landasan. Di situ George dan rekan timnya berhasil mengirim dan menerima paket terigu tersebut. Namun ada satu hal yang George tidak ketahui. Ia hanyalah dijadikan umpan, atau kasarnya ia dijebak oleh teman-temannya dan akan dibiarkan tertangkap polisi. Saat mereka sedang mengicip terigu tersebut, George menyampaikan ini yang terakhir dan ia ingin pergi ke California lalu memulai hidup baru dengan anaknya. Namun setelah ia keluar dari toilet, ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan rekan-rekannya itu. Lalu ia menyadari pisaunya yang tidak ada di meja. Dan setelah ia menanyai mereka, tidak ada satupun yang merespon. Dan disinilah ia baru menyadari kalau semua ini adalah rencana FBI dan DEA. Dan diatur oleh Duli dan Derek temannya. Namun bukan itu yang mengganggu George saat ini. Melainkan janji kepada anaknya. Dan ia telah melanggar janjinya sendiri. Maka hancurlah rencana untuk hidup damai dengan anaknya tersebut. Lanjut di dalam penjara, George membuat rekaman untuk ayahnya dan menceritakan semuanya dari pertama ia kecil sampai sekarang. Disinilah hal yang menyedihkan terjadi. Diperlihatkan George yang berada lapangan penjara dan dihampiri anaknya Christina yang sudah dewasa. Lalu diperlihatkan George yang berbincang dengan anaknya tersebut. Namun saat George akan membawa anaknya pergi dari lapangan tersebut,
Tiba-tiba sipir memanggilnya dan ia melihat ke sekitarnya bahwa yang tadi ia alami semuanya hanya halusinasinya saja. Dan hancurlah George ketika tidak ada lagi seorang pun yang berada di dekatnya termasuk anak dan keluarganya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan macam-macam dengan barang haram sebelum hidupmu dibuat hancur. Dan cintailah keluargamu, jangan kecewakan mereka selagi mereka masih ada di sampingmu. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih semangat lagi menceritakan film kisah nyata berikutnya. Terima kasih Sobat Santuy semua, tunggu video selanjutnya. Bye-bye.